Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Cindy, N1D220118, dan rekan saya Agistarat Nadila, N1D2204147. Di sini kita akan mempresentasikan tugas mata kuliah kita, yaitu Literary Criticism dari materi Mem Ulia dan Mem Rida. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang definisi kritik sastra. Kritik sastra adalah penghakiman yang dilakukan oleh seorang ahli atau memiliki suatu kepandaian khusus untuk membedah karya sastra, memeriksa karya sastra mengenai kebaikan-kebaikan dan cacat-cacatnya, dan menyatakan pendapatnya tentang hal itu. Hudson 1955. Kritik sastra merupakan bidang studi sastra untuk menghakimi karya sastra, untuk memberi penilaian dan keputusan mengenai bermutu atau tidaknya suatu karya sastra. Pradopo 1967. Lanjut, sejarah kritik sastra. Kata kritik berasal dari bahasa Yunani krities, yang berarti seorang hakim. Krinein berarti menghakimi, kriterion berarti dasar penghakiman, kritikos dalam bahasa Indonesia kritikus berarti hakim kesusastraan. Willig 1978. Istilah ini berlaku pada akhir abad keempat sebelum Masehi. Pada zaman Renaissance, istilah tersebut dihidupkan kembali dalam arti yang kuno. Istilah gramatika, kritikus, dan filolog dipergunakan secara bertukar-tukar untuk orang yang mempunyai perhatian besar terhadap penghidupan kembali kekunoan. Namun, tampaknya istilah kritikus dan kritik dikhususkan pada penyelidikan dan koreksi teks-teks kuno. Pada abad ke-17, istilah kritik sastra meluas, artinya meliputi semua sistem teori sastra, dan apa yang sekarang disebut kritik praktik pada abad ke-17 ini juga istilah kritik mengganti poetika. Paling sedikit untuk sebagian, perkembangan pengertian itu terjadi di daratan Eropa dan Inggris. Di Jerman, istilah kritik dan kritikes masuk dari Prancis pada abad ke-15, artinya makin lama makin menyempit dan bidang sastra menjadi timbangan sehari-hari. Pendapat sastra mana suka istilah kritik dalam bidang sastra diganti istilah estetik dan istilah baru literatur Wissenschaft yang tidak meliputi kritik praktik, tetapi memasukkan poetika dan sejarah sastra. Sifat dan fungsi kritik sastra. Pertama, kritik sastra bersifat ilmiah karena terikat pada teori, metode, dan objek. Pradopo 1967 mengatakan bahwa kritik sastra memiliki 3 fungsi, yaitu bagi perkembangan kesusastraan, bagi penerangan masyarakat, dan bagi ilmu sastra sendiri. Kedua, fungsi kritik sastra. Kritik sastra berfungsi bagi perkembangan sastra. Kritik sastra berfungsi untuk penerangan bagi penikmat sastra. Kritik sastra berfungsi bagi ilmu sastra itu sendiri. Fungsi kritik sastra juga penting dalam pendidikan sastra, yaitu untuk meningkatkan apersepsi pada pelajar dan mahasiswa. Kritik ini berupa analisis dan interpretasi terhadap karya-karya sastra tertentu. Hubungan antara kritik sastra, teori sastra, dan sejarah sastra akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hubungan antara kritik sastra, teori sastra, dan sejarah sastra. Teori sastra adalah satu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang hakikat, unsur-unsur, dan penilaian terhadap karya sastra. Sejarah sastra. Sejarah sastra yaitu satu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang perkembangan sastra sejak awal sampai sekarang. Kritik sastra. Kritik sastra adalah satu cabang ilmu sastra yang menilai tentang baik buruknya, indah tidaknya suatu karya sastra. Teori kritik sastra yaitu 1. Mimetik, 2. Ekspresif,
3 objektif, dan 4 pragmatik. Ragam pendekatan dalam kritik sastra. Pendekatan semiotik, pendekatan struktural, pendekatan sosiologi sastra, pendekatan respon pembaca, pendekatan psikoanalisis, pendekatan moral, dan pendekatan feminisme. Tahapan melakukan kritik sastra, yaitu interpretasi, dapat diartikan sebagai upaya memperjelas atau memperjernih maksud karya sastra dengan cara memusatkan interpretasi kepada ambiguitas, kias atau kegelapan dalam karya sastra. Memperjelas makna karya sastra dengan jalan menjelaskan unsur-unsur dan jenis karya sastra. Seorang kritikus yang baik tidak lantas terpukau terhadap apa yang sedang dinikmati atau dihayatinya. Tetapi, dengan kemampuan rasionalnya, seorang kritikus harus mampu membuat penafsiran-penafsiran sehingga karya sastra itu datang secara utuh. Berikutnya yaitu analisis adalah menguraikan unsur-unsur yang membangun karya sastra dan menarik hubungan antar unsur-unsur tersebut. Lalu evaluasi dapat diartikan sebagai penunjukan nilai karya sastra dengan bertitik tolak dari analisis dan penafsiran yang dilakukan. Dalam hal ini, penilaian seorang kritikus sangat bergantung pada aliran-aliran, jenis-jenis, dan dasar-dasar kritik sastra yang dianut atau dipakai dan dipahami oleh seorang kritikus. Mungkin itu saja materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.